Inilah detik-detik rekaman CCTV saat truk BBM Pertamina menghindari sepeda motor yang berhenti saat lampu penyeberangan sedang menyala merah di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Sopir truk banting setir ke kiri langsung menabrak 3 ruko. Kernet truk sempat terjepit namun selamat. 3 bangunan ruko hancur ditabrak truk Pertamina bermuatan Pertamax dan Pertalite. Penyeberangan tiba-tiba merah aja gitu, nggak ada apa-apa, kuning atau gimana langsung merah. Nggak ada. Otomatis kan motor pada berhenti tuh. Saya mah udah ngerem, udah ngelakson. Nggak kerem sama saya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 preman memalak karyawan minimarket di Citapen, Bandung Barat terekam CCTV. Pelaku meminta uang Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku di rumahnya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan, tak segan melukai korbannya jika melawan. 22 preman dan pelaku pungutan liar di Pusat Kuliner Kembangan, Jakarta Barat diciduk polisi. Mereka ditangkap karena kerap memungut uang keamanan dari pedagang kaki lima, besarnya ratusan ribu hingga Rp1 juta per bulan. Mereka juga memalak pengunjung berupa parkir liar sebesar Rp5.000. Tim kontributor iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi penumpang kapal yang terombang-ambing di tengah laut di perairan Pulau Tikus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Di tengah ombak tinggi yang terus menerjang, evakuasi berlangsung dramatis. Sebelumnya, kapal motor yang membawa 8 penumpang dan 2 ABK ini mengalami kerusakan kemudi. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Kalikramat, Banten, menuju Pulau Panggang, Kepulauan Seribu ini juga membawa perangkat BTS milik salah satu provider telekomunikasi. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke pulau terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews siang. Berantas aksi premanisme yang kian meresahkan. Tak hanya menangkap puluhan preman, polisi juga menangkap debt collector atau penagih utang yang mengamuk di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyita senjata tajam dari tangan pelaku. Tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi, saya tunggu. Seorang debt collector mengamuk saat menagih utang kartu kredit di sebuah toko baja di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku bahkan menganiaya salah satu karyawan yang berusaha melerai hingga terjatuh. Berbekal rekaman CCTV saat kejadian, polisi menangkap pelaku dari rumahnya. Sebuah senjata tajam disita dari tangan pelaku. Sementara 1 orang yang bersama pelaku saat kejadian masih buron. Jadi kita amankan di daerah sekitaran Muro ya, Cengkareng. Jadi di daerah Cengkareng kami ulangi. Jadi memang oknum ini ada sekitar 2 orang berdasarkan keterangan saksi, tapi untuk pelaku utamanya saudara inisial J sudah kita amankan. Pelaku dijerat pasal berlapis terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, korban anggota TNI yang gugur dalam insiden ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat telah dimakamkan. Pemakaman digelar dengan upacara militer. Putra Mayor CPL Anda Rohanda, 1 dari 4 anggota TNI yang gugur, nangis di pelukan kerabatnya. Usai tiba di rumah duka di Cinunduk Cilenyi, Kabupaten Bandung, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda langsung disalatkan dan dimakamkan. Pemakaman secara militer dihadiri ratusan orang. Sebelum dikebumikan, tembakan salvo dilepas sebagai penghormatan terakhir. Duka mengiringi pemakaman Kolonel CPL Antonius Hermawan di tanah kelahirannya Pakem, Sleman, Selasa petang. Prosesi pemakaman secara militer dihadiri ratusan pelayat. Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat ini masuk Akademi Militer tahun 1994 lewat jalur prestasi, dibujuk orang tuanya melepas beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
saya yang membujuk dia supaya kalau dulu kan sebenarnya dia itu kan harusnya berbagi siswa pilihan masuk Universitas Indonesia jurusan kedokteran umum tanpa tes. Tembakan salvo sebagai penghormatan dilepas saat pemakaman Kopda RI yang dimakamkan di kampung halamannya di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan pelayat dan anggota TNI turut melepas jenazah Kopda RI ke peristirahatan terakhirnya. Kopda RI menjadi salah satu anggota TNI yang gugur dalam insiden ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, histeris keluarga terjadi saat pemakaman kakak beradik korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut. 9 warga menjadi korban tewas akibat kejadian ini. Gubernur Jawa Barat berjanji memberikan santunan 50 juta rupiah per kepala keluarga dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Keluarga korban dari warga sipil ledakan amunisi kedaluarsa histeris saat 2 jenazah kakak beradik Anwar Munawar dan Ius tiba di masjid untuk disalatkan. Bahkan salah satu anak korban pingsan. Keluarga tak menyangka keduanya turut menjadi korban insiden ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan berdampingan sesuai permintaan keluarga. Sebelumnya saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi, keluarga mengaku korban bukanlah pemulung, namun sudah terbiasa bekerja bersama anggota TNI. Sementara Gubernur berjanji memberikan santunan 50 juta rupiah per kepala keluarga korban meninggal dan menanggung biaya pendidikan untuk anak yang orang tuanya menjadi korban. Ya mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, ada yang 10 tahun ikut membantu. Sementara 3 jenazah terakhir korban insiden ledakan pemusnahan amunisi Selasa malam sudah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan ke keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, investigasi terus dilakukan untuk mengetahui penyebab ledakan amunisi di Garut, termasuk investigasi terkait keterlibatan warga sipil dalam proses pemusnahan amunisi kedaluarsa tersebut. Investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih kerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan? Nah kita lah tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya sipil dilibatkan nggak Bran? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Ya, pemirsa, lokasi pemusnahan amunisi yang menewaskan 13 orang di Cibalong, Garut, Jawa Barat berada cukup jauh dari permukiman. Ada Hamzah Hasibuan yang akan melaporkan informasi terbaru dari sana. Hamzah, silakan laporannya. Ya Wiki dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di lokasi pemusnahan amunisi tak layak pakai di daerah Garut, Jawa Barat, di mana sebelumnya ini sempat ada kecelakaan yang menelan sebanyak 13 korban. Dan dapat kami gambarkan bahwa di belakang saya ini, Wiki dan juga pemirsa, terdapat tanda dilarang masuk ke dalam daerah penghancuran munisi Afkir yang memang ini dikhususkan untuk warga dan masyarakat agar tidak mendekat ke daerah peledakan dari amunisi yang tidak layak pakai yang nantinya akan dimusnahkan oleh pihak TNI. Dan jika dapat kami gambarkan sejauh mana ini dari daerah pemukiman warga, ini kami sempat menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari Jalan Raya Nasional, dan nantinya ini ke dalamnya ini berdasarkan keterangan TNI terdapat masih ada 1 kilometer jarak yang digunakan dari daerah peledakan amunisi tak layak pakai di daerah Garut, Jawa Barat. Kembali ke Anda, Wiki. Baik Hamzah, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran gudang kayu merembet ke kios di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api sulit dipadamkan. Api dengan cepat melalap gudang kayu di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api menyambar kios yang ada di samping gudang kayu. 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun petugas sempat kesulitan memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki.
kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru nyaris datang tiba-tiba usai hujan deras mengguyur. Banjir lahar hujan Semeru membuat panik operator alat berat yang tengah bekerja di jalur lahar besuk Grobogan. Menjauh. Rodewe kok. Banjir lahar hujan Semeru tiba-tiba menerjang jalur aliran lahar besuk Grobogan Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang, Selasa sore. Operator alat berat yang tengah bekerja panik setelah mendengar teriakan warga datangnya banjir lahar. Dahsyatnya banjir kali ini membuat material vulkanik berupa batu dan pasir nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Banjir terjadi setelah puncak Semeru diguyur hujan deras 3 jam. Dari warga tidak bisa untuk kegiatan aktivitas itu tersebut karena terisolir, karena jembatan impas itu tertutup dengan material. Imbas banjir, 125 kepala keluarga di satu dusun terisolir tidak dapat menyeberang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir 1 meter lebih merendam sejumlah wilayah Selasa kemarin, termasuk kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten. Ratusan orang dievakuasi dari rumahnya, terutama para lansia yang harus digendong menembus kepungan banjir. Dalam kondisi meluap di Desa Sungai Kebun Agung di Sumeneb, Jawa Timur meluap usai hujan deras berjam-jam dan mengakibatkan tanggul jebol Selasa kemarin. Luapan sungai menggenangi ratusan rumah warga di 3 desa, yaitu Desa Kebun Agung, Desa Babalan, dan Desa Patean. Tim gabungan BPBD menyisir permukiman dan mengevakuasi warga terkepung banjir, terutama para lansia. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kelurahan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang pada Selasa malam. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 1 meter, merendam sejumlah kendaraan yang tidak sempat dipindahkan. Khawatir banjir makin tinggi, sejumlah warga memilih mengungsi. Seorang lansia bahkan harus digendong menembus banjir karena ketiadaan perahu karet. Yang ada di gorong-gorong jalan tol itu diperbaiki lagi biar jalan airnya itu lebih cepat. Sebelumnya nggak kayak gini ya, Pak? Sebelumnya nggak kayak gini, sebelumnya langsung lancar dia. Banjir setinggi 1 meter lebih juga merendam kawasan Kayu Gede 1, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa malam. Puluhan warga terutama anak-anak dievakuasi dengan perahu karet keluar dari rumahnya yang terkepung banjir. Banjir terjadi usai hujan deras berjam-jam mengakibatkan Kali Bintaro meluap dan merendam ratusan rumah warga. Ketiadaan pompa penyedot membuat banjir sulit surut. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah polemik dugaan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya semasa kuliah di UGM. Pertemuan itu seolah menjadi jawaban atas cuitan Dr. Tifa soal sosok dosen pembimbing Jokowi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan Insinyur Kasmujo, dosen pembimbingnya selama kuliah di Universitas Gadjah Mada. Saya kagetan. Momen silaturahmi itu diunggah melalui Instagram Jokowi Selasa sore kemarin. Dalam unggahannya, Jokowi mendoakan agar Pak Kasmujo yang kini berusia 75 tahun selalu diberikan kesehatan. Di tengah polemik dugaan ijazah palsu, silaturahmi Jokowi dan dosen pembimbingnya ini seolah menjawab tudingan banyak pihak. Salah satunya cuitan Dr. Tifa yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba-tiba berkomentar soal APBD provinsi tetangganya, Jakarta. Ia sesumbar jika bisa menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Deddy akan memberikan gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga. Hitungan Kang Deddy langsung dimentahkan DPRD dan hingga staf sus Gubernur Jakarta. Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Yang akan menjabat 10 juta per kakak. Ente tanya dia.
ente tanya dia. Seperti itulah reaksi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat merespon pernyataan Deddy Mulyadi soal wacana gaji 10 juta per kepala keluarga. Sebelumnya dalam sebuah acara, Deddy Mulyadi menyebut akan memberikan gaji 10 juta per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Angka itu didapat dari besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah penduduk. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Pernyataan Deddy Mulyadi langsung menuai kritik anggota DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo. Ia menyebut Deddy Mulyadi tidak paham fungsi dasar APBD yang tentu berbeda dengan bantuan sosial. Sementara itu, staf sus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menyebut Deddy Mulyadi salah hitung. Karena jika 10 juta dibagikan ke 2 juta kepala keluarga di Jakarta, butuh anggaran sekitar 240 triliun. Padahal APBD Jakarta hanya sekitar 91 triliun rupiah. Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan mau menggaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Nah, itu salah hitung. Kepala keluarga 10 juta. Tim Liputan iNews melaporkan.